Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin dengan NIM 2417 20813. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan atau tugas video dari mata kuliah kesehatan sekolah yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Baik, saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani. Nah, adapun materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengertian UKS, peran UKS, tujuan UKS, dan hambatan UKS. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa kesehatan sekolah di lingkungan pendidikan itu sangat penting. Jadi perlunya kita bahas materi ini. Baik, kita lanjut kepada pembahasannya. Oke, baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu ketahui dulu teman-teman, apa sih itu yang namanya kesehatan? Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Peserta didik yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan emosional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dibandingkan peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, kesehatan yang baik akan mendukung konsentrasi belajar, meningkatkan prestasi akademik, mengurangi angka ketidakhadiran siswa, serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidik tidak hanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga sekolah berperan penting dalam membentuk perilaku hidup sehat. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu program kesehatan yang terencana dan berkesinambungan untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan kondusif. Nah, program ini disebut dengan program usaha kesehatan sekolah atau biasa disebut dengan UKS. Nah, UKS adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik. Program ini melibatkan berbagai unsur, yaitu mulai dari pihak sekolah, keluarga, masyarakat, serta instansi kesehatan. Nah, melalui UKS diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjaga kesehatan dirinya dimanapun itu, serta di lingkungan manapun sekitarnya. Nah, setelah kita bahas sedikit ini, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Apa sih itu yang dimaksud dengan usaha kesehatan sekolah? Apa saja sih peran UKS dalam lingkungan sekolah? Apa saja sih tujuan-tujuan UKS? Apa saja manfaatnya? Apa hambatan-hambatannya? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari maksud, apa yang dimaksud dengan UKS, apa yang dimaksud dengan peran UKS, apa tujuan UKS. Nah, di sini kita akan pelajari satu persatu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi UKS. Perlu kita ketahui teman-teman, usaha kesehatan sekolah atau UKS itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat serta derajat kesehatan peserta didik yang dilakukan melalui pendidikan kesehatan, pelayanan, dan binaan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, UKS merupakan salah satu program kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dengan tujuan apa? Dengan tujuan menciptakan peserta didik yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Nah, menurut konsep kesehatan sekolah, UKS adalah usaha yang terpadu lintas sektor yang melibatkan, yang pertama itu adalah sekolah, yang kedua itu adalah keluarga, yang ketiga itu adalah masyarakat, yang keempat adalah puskesmas, yang kelima dinas kesehatan, serta pemerintahan daerah. Kenapa kita perlu melibatkan orang-orang ini? Karena memang tanpa koordinasi dari mereka seperti puskesmas, dinas kesehatan, pemerintah, masyarakat, serta keluarga, usaha kesehatan sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kita bahas juga dulu, kita harus singgung juga yang namanya filosofi UKS. Nah, UKS ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, adapun prinsip dari UKS itu yang pertama, pendidikan dan kesehatan berjalan bersama. Nah, di sini peserta didik yang sehat lebih mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sehingga prinsip UKS itu yaitu pendidikan dan kesehatan harus berjalan sesama. Karena kenapa? Kalau kesehatan siswa terganggu, maka pendidikan tidak akan berjalan secara produktif. Nah,
Di yang kedua, ada yang namanya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, ini kata-kata ini teman-teman sering sekali kita dengar di lingkungan-lingkungan kita. Karena kenapa? Peningkatan kesehatan peserta didik memerlukan kerjasama antara dua pihak. Nah, maka perlu kesehatan itu perlu dijaga. Nah, serta ada juga UKS lebih menekankan upaya promotif dan preventif dibandingkan kuratif. Nah, yang ketiga, ada yang namanya kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kita ketahui sendiri teman-teman bahwa di lingkungan sekolah itu lebih mendepankan yang namanya kerjasama serta kebersamaan. Nah, di sini UKS itu menghadirkan prinsipnya itu kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Karena kenapa? Peningkatan peserta didik itu memerlukan kerjasama semua pihak, seperti itu. Nah, yang terakhir itu membentuk perilaku sejak dini. Nah, untuk membentuk suatu kebiasaan yang baik itu harus dimulai dari sejak dini. Nah, sehingga UKS ini hadir sebagai kebiasaan yang sehat, ditanamkan sejak usia sekolah akan terbawa hingga dewasa. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sejarah singkat UKS di Indonesia. Nah, program UKS mulai dikembangkan pemerintah sejak tahun 1965 melalui kerjasama antara sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, pengembangan UKS semakin diperkuat dengan dibentuknya tim pembina UKS yang melibatkan beberapa kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri. Nah, kerjasama lintas sektor tersebut bertujuan menciptakan apa? Menciptakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi peserta didik. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, UKS ini bukan cuma hanya berdiri tok saja, tetapi UKS ini memiliki landasan hukum. Nah, yang dimana ini saya akan sebutkan beberapa landasan hukum dari UKS. Nah, pelaksanaan UKS memiliki dasar hukum yang kuat. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, menegaskan pentingnya pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Terus yang kedua, Undang-Undang Kesehatan. Ia ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Yang keempat yaitu Peraturan 4 Menteri meliputi yang pertama tadi mulai dari Menteri Pendidikan, mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Nah, UKS juga ini memiliki visi dan misi. Adapun visi dari UKS itu adalah mewujudkan peserta didik yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Nah, adapun misi dari UKS itu adalah meningkatkan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan dasar. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah sehat. Dan yang kelima itu mengembangkan partisipasi seluruh warga sekolah. Nah, UKS ini juga salah satu organisasi yang memiliki trias UKS. Nah, trias UKS ini adalah merupakan 3 program pokok yang menjadi dasar pelaksanaan UKS. Nah, yang pertama itu pendidikan kesehatan. Nah, kita perlu ketahui dulu apa sih itu pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan adalah proses pemberian informasi pengalaman belajar yang bertujuan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap, serta keterampilan peserta didik dalam bidang kesehatan. Nah, tujuan diadakannya pendidikan kesehatan ini yang pertama, menambah pengetahuan kesehatan. Para peserta didik atau teman-teman siswa itu perlu yang namanya pengetahuan tentang kesehatan. Yang kedua, membentuk sikap positif terhadap kesehatan. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan hidup sehat. Nah, seperti itu. Adapun materi yang sering diberikan dari UKS yaitu materi pendidikan kesehatan. Yang pertama itu kebersihan diri. Nah, di kebersihan diri ini materi itu yang meliputi seperti mandi teratur, menyikat gigi, memotong kuku, mencuci tangan. Dan ada juga materi itu gizi seimbang. Nah, di mana di gizi seimbang ini membahas tentang bagaimana pentingnya sarapan, konsumsi sayur dan buah, menghindari junk food atau makanan siap saji. Nah, ada juga dilanjut lagi materi yang dibahas itu adalah kesehatan reproduksi.
yang dimana ini membahas tentang organ-organ reproduksi manusia yang mulai dari kanak-kanak menuju remaja, mulai dari pubertas, menstruasi, kebersihan organ produksi. Ada juga dia membahas tentang penyakit mulai dari DBD, diare, ISPA dan tuberkulosis. Nah, yang paling rentan dibahas dari setiap pembahasan kesehatan di lingkungan sekolah, mau UKS maupun itu di mana, yaitu tentang pencegahan narkoba. Ini sangat dikecam sekali teman-teman, karena memang pada dasarnya yang sering diserang, yang sering terdampak lebih cepat itu adalah anak-anak peserta didik. Nah, yang dimana di materi pencegahan narkoba ini ada yang pertama yang akan dibahas tentang bahayanya rokok, yang kedua itu alkohol, yang ketiga narkotika. Nah, yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini dilakukan untuk menjaga peserta didik. Nah, adapun kegiatan dari pelayanan kesehatan itu, yang pertama pemeriksaan secara berkala, yaitu meliputi misalnya berat badan, tinggi badan, mata, gigi, pendengaran. Nah, yang kedua itu ada imunisasi. Nah, program imunisasi ini meliputi yang pertama yaitu campak, yang kedua itu difteri, yang ketiga itu tetanus. Nah, ada juga yang perlu yang selalu kita berikan kepada peserta didik, yang perlu sekali diberikan, yaitu adalah pemberian pembelajaran pertolongan pertama. Nah, yang dimana ini pemberian bantuan awal kepada siswa yang mengalami contohnya luka, mimisan, pingsan, dan cedera ringan. Dan yang bagian keempat itu adalah pengobatan sederhana, dilakukan sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya kita lanjut di pembahasan tentang pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, lingkungan sekolah yang sehat merupakan syarat penting bagi peserta didik, karena kenapa? Percuma kita melakukan proses pembelajaran tanpa lingkungan yang sehat, karena seperti pembahasan di awal bahwa kesehatan dan pendidikan ini harus berjalan dengan sama, karena proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kesehatan. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah komponen lingkungan sekolah sehat. Poin 1 yaitu tentang lingkungan fisik, yang dimana ini contohnya seperti ruang kelas bersih, fasilitas baik, pencahayaan cukup, air bersih tersedia. Yang kedua itu adalah sanitasi atau kebersihan, toiletnya bersih, saluran air lancar, tempat sampah memadai. Bagian ketiga itulah kantin sehat. Nah, kantin sehat ini perlu kita perhatikan teman-teman, karena di situ adalah sumber makanan atau sumber protein untuk adik-adik siswa, begitu. Mulai dari makanan yang higienis, bebas dari bahan berbahaya. Nah, perlu juga kita tanamkan kepada siswa itu tentang bagaimana cara penghijauan sekolah, seperti taman sekolah, penanaman pohon teduh, seperti itu. Lanjut lagi di lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini yang perlu kita hindari itu adalah penyemarataan tentang siswa-siswa, dan tidak ada pembedaan antara ras, warna kulit, serta suku. Nah, ini yang perlu ditekankan itu adalah tentang bebasnya perundungan. Perlu kita edukasikan kepada teman-teman siswa bahwa pembulian itu tidak baik dilakukan. Nah, terus yang kedua itu adalah kita harus menciptakan hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Nah, sekarang kita lanjut di peran UKS. UKS itu memiliki peran yang sangat luas teman-teman. Yang pertama, peran edukatif. Nah, UKS ini berfungsi sebagai sarana pendidikan kesehatan. Nah, dengan melalui penyuluhan, siswa memperoleh pengetahuan mengenai tentang yang pertama, kebersihan diri. Nah, siswa perlu tahu tentang bagaimana cara membersihkan diri, bagaimana cara merawat diri, bukan hanya tentang dengan cara mandi, bersih-bersih lap badan, tidak. Tapi dalam kebersihan diri ini, siswa diajarkan tentang bagaimana cara makan, cara cuci tangan yang benar, cara mandi yang benar, cara menggunakan pakaian yang benar, seperti itu. Yang kedua itu gizi. Nah,
kebanyakan teman-teman siswa itu lebih banyak mengonsumsi makanan-makanan siap saji. Nah, pada dasarnya bahwa makanan siap saji itu tidak baik kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Karena apa? Memiliki nilai gizi yang kurang. Nah, yang kedua itu tentang pencegahan penyakit. Nah, pencegahan penyakit ini perlu kita ini merupakan salah satu peran dari UKS. Karena kenapa? UKS harus mampu menjelaskan atau memberikan edukatif tentang pencegahan penyakit. Karena kenapa? Misalnya, salah satu contohnya itu penyakit diare. Penyakit diare disebabkan oleh apa? Oleh siswa yang makan tidak cuci tangan dengan bersih. Seperti itu. Terus yang kedua itu adalah kesehatan reproduksi atau kesehatan organ-organ untuk siswa. Nah, di poin kedua itu ada peran preventif. Nah, UKS ini berupaya mencegah terjadinya penyakit. Contohnya, dengan cara apa? Kita imunisasi, pemeriksaan kesehatan, serta penyuluhan kesehatan. Ada juga peran kuratif. Nah, UKS memberikan pelayanan kesehatan dasar. Contohnya itu seperti pertolongan pertama. Atau biasa disebut P2, ada juga P3, serta ada pengobatan ringan untuk siswa. Nah, ini perlu diberikan kepada siswa karena di lingkungan sekolah siswa harus bisa melakukan perawatan dini. Seperti itu. Ada juga namanya peran rehabilitatif. Nah, ini membantu pemulihan siswa setelah sakit. Nah, UKS itu teman-teman perlu kita ingat, UKS itu tidak hanya berperan dengan kesehatan, tetapi apa? Berperan dalam pembentukan karakter. Yang pertama, UKS itu menanamkan nilai. Yang pertama itu adalah disiplin. Iya, karena memang kesehatan itu perlu kedisiplinan, perlu tanggung jawab, perlu kepedulian dan kemandirian. Nah, UKS juga berperan di bidang sosial. UKS ini mengembangkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Sehingga apa? Siswa setelah dari sekolah itu mampu membawa keluar ilmu-ilmu, membawa keluar perilaku-perilaku yang didapat dari lingkungan sekolah. Salah satunya itu ilmu yang didapat dari UKS. Nah, peran pengembangan lingkungan. Nah, UKS juga ini membantu menciptakan sekolah yang bersih, yang nyaman, aman, dan sehat. Nah, adapun tujuan UKS. Nah, sekarang kita masuk di tujuan UKS. Tujuan umumnya dulu, tujuan yang menyeluruh dari UKS. Yang pertama itu adalah meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik melalui peningkatan perilaku hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik. Yang kedua, yaitu adalah tujuan khususnya. Nah, ini yang tadi itu adalah tujuan umumnya. Nah, sekarang kita masuk di tujuan khususnya. Yang pertama, tujuan khusus dari UKS itu adalah meningkatkan pengetahuan kesehatan. Nah, ini memang seperti yang kita bahas tadi, memang perlu pengetahuan kesehatan itu dihadirkan di teman-teman siswa. Karena kenapa? Memang mereka yang rentan akan melakukan berbagai hal yang menurut mereka itu yang baru ingin mereka coba. Jadi makanya perlunya itu ada peningkatan pengetahuan kesehatan. Yang kedua, membentuk sikap hidup sehat. Nah, terkadang siswa itu menganggap bahwa hidup sehat itu seperti tidak sakit, tetapi ada beberapa faktor yang memang yang membuat kita itu terlihat sehat di luar tetapi di dalamnya sakit. Nah, maka perlunya itu UKS membentuk sikap hidup sehat. Nah, dengan cara apa? UKS memberikan kesadaran menjaga kesehatan. Nah, yang ketiga itu adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya, mencuci tangan, terus mengonsumsi makanan yang sehat seperti makan sayur-sayuran, ikan, protein, minum susu, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah meningkatkan derajat kesehatan siswa. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat itu adalah mencegah penyakit. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Yang kedelapan itu adalah mengembangkan keterampilan kesehatan.
Selanjutnya itu adalah menurunkan angka absensi karena sakit. Yang ke-10 itulah mendukung fisik dan mental. Dan itulah tadi beberapa penjelasan tentang tujuan dari UKS. Sekarang kita masuk manfaat UKS. Nah, yang pertama ini manfaat UKS bagi peserta didik. Jikalau memang UKS ini berjalan dengan baik, maka manfaatnya akan terlihat, teman-teman. Contohnya di peserta didik. Yang pertama itu peserta didik akan tubuhnya itu lebih sehat. Yang kedua, prestasi belajarnya itu meningkat. Yang ketiga itu adalah pengetahuan kesehatannya itu bertambah. Dan yang keempat itu adalah terbiasa hidup bersih. Nah, ada juga dampaknya bukan cuma di siswa, ada juga di guru. Nah, di guru ini adalah bagaimana setelah siswa sehat, berarti secara otomatis proses pembelajaran ini akan berjalan lebih efektif. Nah, ini akan berdampak pada guru serta lingkungan kerja yang lebih sehat. Nah, manfaatnya ke sekolah apa? Meningkatkan citra sekolah, menurunkan angka sakit siswa. Nah, bagi orang tua juga ada manfaat. Bagi orang tua apa? Membantu memantau kesehatan anak, karena tidak selamanya orang tua mampu mengontrol anaknya selama 24 jam. Tetapi dengan adanya UKS, anak-anak di sekolah itu mampu terkontrol kesehatannya. Nah, sekarang kita masuk di hambatan pelaksanaan UKS. Nah, pelaksanaan UKS masih menghadapi berbagai kendala. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang belum memiliki Yang pertama itu ruang UKS yang standar. Yang kedua, tempat tidur pasien. Yang ketiga itu lemari obat. Dan yang keempat adalah alat kesehatan. Sehingga ini berdampak kepada UKS, sehingga berdampak pelayanan kesehatan yang tidak optimal. Yang kedua adalah keterbatasan dana. Nah, dana sering menjadi hambatan utama dalam pembentukan UKS. Karena kenapa? UKS ini memang perlu yang namanya kesiapan dana. Contohnya seperti obat-obatannya, contohnya seperti selang oksigennya, alat-alat kesehatan. Ini perlu memang yang namanya ketersediaan dana. Jadi kalau ada keterbatasan dana, UKS tidak akan berjalan secara efektif, teman-teman. Sehingga dampaknya program tidak berjalan secara maksimal, alat kesehatan tidak lengkap. Nah, yang ketiga itu apa? Kurangnya tenaga pembina UKS. Tidak semua sekolah memiliki petugas yang terlatih, sehingga program UKS tidak terkelola. Ada yang keempat, rendahnya pengetahuan. Sebagian siswa belum memahami pentingnya kesehatan, sehingga dampaknya perilaku hidup sehat sulit diterapkan, teman-teman. Kurangnya ada juga dari orang tua. Kurangnya dukungan orang tua itu kebiasaan sehat di sekolah tidak selalu didukung di rumah. Dampaknya perubahan perilaku kurang berkelanjutan. Nah, ada juga kurangnya koordinasi lintas sektor. Yang dimaksud kurangnya koordinasi lintas sektor itu adalah kerjasama antara sekolah dan puskesmas itu terkadang belum optimal. Karena kenapa? Kurangnya komunikasi atau biasa kita sebut dengan miskomunikasi, sehingga program binaan ini kurang bersinambungan. Nah, yang dimana kita ketahui bahwa UKS ini perlu yang namanya interaksi antara dua pihak, antara pihak sekolah dan pihak kesehatan. Salah satunya itu adalah pihak puskesmas. Nah, ada juga hambatannya itu di beban kerja guru. Nah, guru pembina UKS seringkali memiliki tugas tambahan lain, sehingga banyak pembina UKS itu diberikan tugas-tugas tambahan. Sehingga dampaknya jika guru pembina UKS diberikan tugas lain, program UKS akan kurang mendapatkan perhatian. Nah, yang kedelapan itu adalah sanitasi sekolah yang buruk atau kebersihan sekolah yang buruk. Meskipun ada UKS, tetapi ada beberapa sekolah yang sanitasi atau kebersihan sekolahnya itu yang buruk. Masih banyak yang ditemukan contohnya seperti toiletnya yang kotor, air bersih terbatas, sampah menumpuk. Ini meskipun ada UKS, kalau tidak ada kesadaran terhadap siswa, ini bisa menjadi salah satu hambatan berjalannya UKS secara efektif, sehingga dampaknya meningkatkan risiko penyakit. Nah, yang terakhir
Itu adalah kurangnya monitoring dan evaluasi. Nah, program kerja tidak dievaluasi secara berkala karena alangkah baiknya setiap program-program kerja ini perlu kita laksanakan evaluasi setiap 1 tahun misal, 6 bulan misal, supaya apa, kita tahu di mana kekurangan dari UKS ini maksudnya. Jadi kita tahu kita perlu memberikan solusi apa lagi yang perlu kita berikan kepada UKS sehingga berjalan secara optimal. Nah, setelah kita mengetahui tadi, kita memaparkan apa hambatan-hambatannya, pasti kita juga memiliki upaya mengatasi hambatannya. Kita selalu ingin punya solusi. Yang pertama apa? Mulai dari kekurangan dana. Yang pertama itu kita menambahkan anggaran. Kurangnya fasilitas, kita melengkapi fasilitasnya dengan upaya kita mengatasi hambatan UKS, melengkapi fasilitas kesehatan sekolah, melatih guru bina UKS. Kita selalu mengadakan pelatihan untuk pembina-pembina UKS, mengaktifkan dokter kecil, kader kesehatan, memperkuat kerjasama dengan puskesmas, melibatkan orang tua dalam program kesehatan, melakukan penyuluhan secara rutin, meningkatkan pengawasan kantin sekolah, melakukan monitoring secara berkala. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan tentang kesehatan sekolah atau peran UKS lah dalam lingkungan sekolah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.